Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan kepada teman-teman yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 orang, yaitu Aziz Mohpul, Nurul Wukufiana Rahma, Idawati Nawing, Raihani Ihsan, Fahrizal Ar-Rahman Husain, Andi Mapatoba, dan Andi Faramita Sabrina, kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Linking Big Data Analytical Intelligence to Customer Relationship Management Performance. Pertama akan saya mulai dengan introduction atau pendahuluan. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital dan peningkatan teknologi analitik data, organisasi semakin menekankan penggunaan aplikasi teknologi big data. Di pasar bisnis ke bisnis atau B2B, salah satu tujuan penggunaan analitik big data adalah untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management mereka. Namun, pengetahuan masih terbatas karena beberapa kesenjangan yang ada dalam literatur saat ini. Sementara semakin banyak manajer yang menyadari pentingnya teknologi terkait big data. Pertama, meskipun penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan dengan baik dampak positif dari strategi big data pada kinerja perusahaan, implementasi kecerdasan big data perusahaan dalam praktik bisnis masih bervariasi. Dengan kata lain, pemahaman tentang kekuatan pendorong di balik strategi analitik big data perusahaan tetap tidak lengkap. Menggambar pada pandangan berbasis sumber daya atau resource-based view, penelitian ini meneliti satu sumber daya organisasi yang penting, yaitu kecerdasan analitik data besar atau Big Data Analytical Intelligence, dan kekuatan pendorong di balik asimilasi sumber daya tersebut di praktik bisnis. Yang kedua, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sumber daya perusahaan seperti BDAI perlu ditanamkan dalam proses organisasi untuk mengembangkan kemampuan yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, yaitu apa pendorong asimilasi BDAI oleh perusahaan, dan yang kedua, bagaimana mekanisme BDAI meningkatkan kinerja CRM atau Customer Relationship Management di pasar B2B atau business to business. Dengan memeriksa pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini menjawab panggilan terbaru untuk penelitian tentang bagaimana, mengapa, dan kapan Big Data dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi organisasi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Dengan menyelidiki pendorong asimilasi BDAI, studi ini membawa wawasan tambahan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan mencurahkan upaya untuk menerapkan BDAI. Yang kedua, penelitian ini berkontribusi pada literatur kustomisasi massal dengan mengidentifikasi BDAI sebagai sumber daya organisasi utama yang secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan kustomisasi massal perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja CRM-nya. Yang ketiga, dengan memperkenalkan kemampuan kustomisasi massal sebagai sarana strategis untuk mengubah BDAI perusahaan menjadi kinerja CRM yang unggul, penelitian ini menambah literatur analitik big data dengan mengungkap mekanisme kontribusi BDAI terhadap kinerja B2B atau business to business. Selanjutnya adalah theoretical background and hypothesis yang berisi tentang latar belakang teori dan hipotesis. Pada era digital, organisasi semakin mengembangkan teknik berbasis internet untuk meningkatkan proses bisnis terkait CRM. Mengumpulkan data skala besar tidak lagi menjadi tugas yang berat. Namun, data yang terakumulasi hanya bernilai kecil bagi organisasi tanpa pemrosesan analitik lebih lanjut, seperti penambangan data dan pembelajaran mesin. Meskipun data besar memiliki potensi untuk menjadi sumber daya yang berharga bagi perusahaan, mereka juga memerlukan sejumlah besar manajemen dan analisis. Misalnya, saat data besar membawa informasi berharga ke organisasi, seringkali memiliki variasi yang sangat banyak. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki manajemen data, analisis data, dan teknologi pemrosesan data yang canggih untuk mengekstraksi wawasan yang diwarisi dari data dan memperoleh wawasan penciptaan nilai yang dapat dioperasikan.
Dalam studi ini, BDAI mengacu pada informasi dan wawasan berharga yang diekstraksi dari kumpulan data skala besar, menggunakan berbagai teknik statistik dan analitik. Strategi terkait data besar biasanya terdiri dari 3 komponen: analisis deskriptif untuk menafsirkan data, analisis prediktif untuk menggambarkan wawasan masa depan, dan analisis preskriptif untuk mengoptimalkan atau mensimulasikan hasil keputusan organisasi. Meskipun pentingnya Big Data Intelligence telah dijelaskan dengan baik pada literatur sebelumnya, perusahaan masih bervariasi dalam tingkat penerapan kecerdasan analitik data, khususnya data besar, dalam praktik bisnis mereka. Dalam studi ini, peneliti memiliki tujuan untuk memberikan lebih banyak wawasan tentang masalah ini dengan secara khusus, menyelidiki anteseden dan hasil asimilasi BDAI, yang mengacu pada sejauh mana perusahaan menerapkan BDAI dalam praktek bisnisnya. Antecedents of Big Data Analysis Intelligence Assimilation terdiri dari 5 faktor, yaitu data-driven culture, competitive pressure, linking BDAI assimilation to CRM performance, the mediating role of mass customization and capability, interactive effect of marketing capability and BDAI on mass customization capability, dan yang kelima adalah brand management capability mitigates the positive impact of BDAI on mass customization capability. Yang pertama adalah data-driven culture, yaitu budaya berbasis data mengacu pada keyakinan, sikap, dan opini mengenai pengembalian keputusan berbasis data dalam praktik manajemen dan proses operasional. Sebuah perusahaan dengan budaya data-driven memiliki 3 karakteristik, yaitu memperlakukan data sebagai aset tidak terwujud yang memiliki nilai bagi organisasi. Pemimpin atau anggota manajemen puncak menekankan dan mendukung analitik data saat membuat keputusan, dan perusahaan menggunakan teknologi big data untuk mendapatkan wawasan berbasis data. Oleh karena itu, budaya perusahaan berbasis data membantu manajemen membuat keputusan berwawasan ke depan yang menghasilkan efektivitas operasional yang tinggi dan kinerja perusahaan yang unggul dengan meningkatkan daya saing. Secara umum, budaya organisasi mencerminkan kepribadian perusahaan yang berisi nilai-nilai kolektif, keyakinan, perilaku, dan prinsip anggota organisasi. Ini membantu anggota organisasi memahami fungsi organisasi dan mendukung organisasi dalam upaya mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif untuk pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai budaya perusahaan, budaya berbasis data dapat memotivasi anggota organisasi dan karyawan untuk bekerja sama dan menggali potensi data besar yang membantu asimilasi BDAI. Kemudian yang kedua, budaya berbasis data membantu manajer meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengembangkan pengetahuan yang kurang subjektif dan lebih dapat diandalkan. Dengan pengetahuan dan keyakinan pada BDAI, manajemen akan lebih yakin dan percaya dalam menggunakan teknologi big data di seluruh organisasi, karena pengambilan keputusan berbasis data menghasilkan hasil yang lebih baik dan andal. Manajer akan lebih bersedia menggunakan teknik data besar untuk mengembangkan intelijen pasar yang membantu mereka lebih memahami kebutuhan pelanggan dan memecahkan masalah mereka. Dari data-driven culture ini, maka kita dapat menarik satu hipotesis, yaitu budaya berbasis data organisasi memiliki dampak positif pada asimilasi BDAI-nya. Berdasarkan antecedents BDAI of assimilation, yang kedua itu ada competitive pressure, di mana competitive pressure merupakan tekanan kompetitif mengacu pada tekanan yang dirasakan organisasi untuk mengejar kemajuan teknologi perusahaan sejenis sehingga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif pada persaingan pasar. Jadi tekanan kompetitif dari pesaing sejenis yang memberikan kekuatan eksternal yang dapat lebih mendorong asimilasi dari big data analisis intelijen suatu perusahaan, di mana misalnya organisasi sering mengikuti perusahaan sejenis untuk mengadopsi teknologi baru untuk mengurangi ketidakpastian teknologi. Selain itu, tekanan kompetitif bersama dengan ketidakpastian dapat menyebabkan efek ikut-ikutan pada organisasi yang sukses. Akibat dari competitive pressure ini, sehingga terciptalah hipotesis yang kedua,
di mana hipotesis yang kedua itu merupakan tekanan kompetitif yang memiliki dampak positif pada asimilasi dari big data analisis intelligence suatu organisasi. Yang ketiga dari antecedents BDAA of assimilation, yaitu linking BDAA assimilation to CRM performance, di mana the mediating role of mass customization capability. Yang dimaksud dari poin ketiga ini, di mana kinerja dari CRM mengacu pada sejauh mana pelanggan setia kepada pemasoknya, dan dengan demikian bersedia untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengannya. Jadi kinerja CRM yang unggul tidak hanya membantu perusahaan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, tetapi juga lebih banyak aset untuk kedua belah pihak. Di mana hasil dari poin ketiga ini biasanya perusahaan yang memiliki kinerja CRM yang unggul seringkali dapat mengharapkan hasil keuangan yang lebih baik. Di masa yang tidak pasti ini, strategi standarisasi tradisional tidak dapat lagi memastikan keberhasilan perusahaan ketika bersaing dengan pesaing. Akibatnya, penyesuaian produk atau customization untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang heterogen merupakan kemampuan penting yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Namun, kustomisasi memerlukan komitmen sumber daya yang signifikan dan seringkali melibatkan keterlibatan pelanggan yang mendalam saat mengembangkan produk baru. Akibatnya biaya kostumasi individu cenderung tinggi, dan kostumasi massal di mana produk atau layanan yang disesuaikan atau diproduksi dengan cepat dalam skala besar dengan biaya yang sebanding dengan produk atau layanan yang tidak disesuaikan menjadi cara yang efektif untuk mengatasi meningkatnya permintaan kostumisasi dengan biaya yang relatif rendah. Secara khusus, kostumisasi massal memungkinkan organisasi untuk menghasilkan produk yang disesuaikan dalam skala besar sambil mempertahankan efisiensi biaya relatif. Dengan demikian, kemampuan kostumisasi massal dapat membantu perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dengan mengurangi ketidakpastian dan kompleksitas dalam penawaran produk, dan dengan menurunkan biaya keseluruhan baik untuk manufaktur maupun pelanggan. Jadi kustomisasi massal di mana produk atau layanan yang disesuaikan atau diproduksi dengan cepat dalam skala besar dan dengan biaya yang sebanding dengan produk atau layanan yang tidak disesuaikan. Secara khusus, kostumisasi massal memungkinkan organisasi untuk menghasilkan produk yang disesuaikan dalam skala besar sambil mempertahankan efisiensi biaya relatif. Pada poin yang ketiga ini juga, BDAA dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam konsumsi massal. Yang pertama, Big Data Analysis Intelligence ini memberi organisasi sumber daya dan kemampuan untuk memperoleh informasi berharga tentang tren pasar, yang membantu perusahaan meningkatkan efektivitas dalam memahami kebutuhan spesifik pelanggan. Misalnya, dengan menggunakan kecerdasan data besar yang disediakan oleh pelanggan, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pemahaman kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, di mana asimilasi dari big data ini mengharuskan manajer untuk menggunakan big data analisis intelijen dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan organisasi untuk terus berinteraksi dengan pelanggan dalam aktivitas strategi. Contohnya di mana seperti pengembangan produk baru sehingga produk atau layanan yang disesuaikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pelanggan tersebut. Jadi poin dari antecedent of BDAA assimilation yang ketiga, di mana linking BDAA assimilation to CRM performance, the mediating role of mass customization capability, menghasilkan hipotesis yang ketiga, di mana hipotesis yang ketiga ini kemampuan kostumisasi massal memediasi hubungan antara asimilasi BDAA dan kinerja CRM itu sendiri. Poin keempat dari antecedent of BDAA assimilation yaitu interactive effect of marketing capability and BDAA on mass
customization capability, di mana maksud dari poin keempat ini, kemampuan pemasaran mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengubah sumber daya organisasi menjadi penawaran pemasaran yang berharga bagi pelanggannya. Perusahaan perlu mengintegrasikan pengetahuan know what dengan kemampuan penyebaran know how mereka. Jadi yang dimaksud dari poin keempat ini, kemampuan pemasaran yang berkontribusi pada kemampuan dinamis perusahaan, memungkinkan perusahaan mengelola proses terkait pemasarannya secara efisien, seperti pengembangan produk, penetapan harga, dan manajemen saluran. Jadi pada poin keempat ini pernah juga dikemukakan pada tahun 2009 oleh Morgan, Slotegraph, dan Voorhees. Berdasarkan kapabilitas pemasaran suatu perusahaan dapat diwujudkan melalui 3 kapabilitas organisasional, yaitu yang pertama namely market sensing capability, di mana kemampuan penginderaan pasar merupakan kemampuan perusahaan untuk belajar tentang kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Dengan demikian, dengan kemampuan penginderaan pasar yang ditingkatkan, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan yang beragam dan dengan demikian mengembangkan penawaran pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu brand management capability, di mana maksud dari brand management capability ini, kemampuan manajemen mereka mengacu pada kemampuan perusahaan, tidak hanya untuk menciptakan dan mempertahankan tingkat ekuitas merek yang tinggi, tetapi juga untuk menyebarkan sumber daya ini dengan cara yang selaras dengan lingkungan pasar. Dengan manajemen merek yang ditingkatkan, perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan produk bermerek. Karena aset merek premium sering dikaitkan dengan sikap pelanggan yang positif dan niat membeli. Diharapkan bahwa kemampuan manajemen merek perusahaan dapat berfungsi sebagai pengganti sumber daya yang disediakan oleh Big Data Analisis Intelijen dalam kostumisasi massal. Dan yang ketiga yaitu Customer Management Capability, di mana maksud dari Customer Management Capability ini, kemampuan manajemen pelanggan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berharga, sehingga membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan tersebut, dan memanfaatkan manfaat dari hubungan dengan meningkatkan laba tingkat pelanggan. Jadi perusahaan dengan kemampuan manajemen pelanggan yang tinggi menyadari bahwa tidak semua pelanggan sama dalam hal menghasilkan nilai dan hubungan dengan pelanggan yang berharga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pelanggan dan pemasok. Jadi pada slide ini merupakan poin dari bagian 4 dari Antecedent Assimilation of BDAA, di mana Interactive Effect of Marketing Capability and BDAA on Mass Customization Capability, di mana terbagi menjadi 3 kapabilitas organisasional, di mana ada namely Market Sensing Capability yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Kemudian ada Brand Management Capability yang berdasarkan meningkatkan standar merek yang diciptakan oleh suatu perusahaan, dan Customer Management Capability, di mana kemampuan manajemen pelanggan untuk mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berharga. Jadi pada poin keempat dari Antecedent of Big Data Analysis Intelligent Assimilation menghasilkan 3 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu kemampuan penginderaan pasar secara positif memoderasi hubungan antara asimilasi big data analisis intelijen dan kemampuan penyesuaian massal. Yang dimaksud dengan ini, di mana dengan demikian kemampuan penginderaan pasar merupakan kemampuan perusahaan untuk belajar tentang kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Dengan demikian, dengan kemampuan penginderaan pasar yang ditingkatkan, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan yang beragam dan dengan demikian mengembangkan penawaran pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan hipotesis yang kedua yaitu
di mana kemampuan manajemen merek untuk mengurangi dampak positif dari asimilasi dari big data analisis intelijen pada kemampuan kostumisasi massal. Yang dimaksud dari hipotesis ini, di mana kemampuan manajemen merek mengacu pada kemampuan perusahaan tidak hanya untuk menciptakan dan mempertahankan tingkat ekuitas merek yang tinggi, tetapi juga untuk menyebarkan sumber daya ini dengan cara yang selaras dengan lingkungan pasar. Dengan manajemen merek yang ditingkatkan, perusahaan secara otomatis dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan produk bermerek, karena aset merek premium seringkali dikaitkan dengan sikap pelanggan yang positif dan niat membeli, sehingga diharapkan bahwa kemampuan manajemen merek perusahaan dapat berfungsi sebagai pengganti sumber daya yang disediakan oleh big data analisis intelijen dalam kostumisasi massal tersebut. Hipotesis yang ketiga dari poin keempat ini, di mana kemampuan manajemen pelanggan secara positif memodernisasi hubungan antara asimilasi big data analisis intelijen dengan kemampuan penyesuaian massal. Yang dimaksud dari hipotesis ini, di mana kemampuan manajemen pelanggan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berharga, sehingga dapat membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan tersebut. Ini dapat dimanfaatkan dari hubungan dengan meningkatkan laba tingkat pelanggan, sehingga perusahaan dengan kemampuan manajemen pelanggan yang tinggi menyadari bahwa tidak semua pelanggan sama dalam hal menghasilkan nilai, dan hubungan dengan pelanggan yang berharga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pelanggan dan pemasok tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei, di mana data survei itu dikumpulkan dari 147 perusahaan yang ada di Cina, dan yang menjadi sasaran survei adalah manajer senior atau pemilik perusahaan yang terdaftar di dalam platform Alibaba dan menggunakan kuesioner, di mana semua skala diukur berdasarkan skala Likert dengan 5 poin. Untuk poin 1 adalah sangat tidak setuju dan poin 5 itu adalah sangat setuju. Adapun item yang diukur, yaitu yang pertama mengukur budaya berbasis data. Jadi dalam pengukuran budaya berbasis data ini menggunakan 3 item, di mana ketiga item ini menangkap sejauh mana organisasi menghargai analitis dari data besar. Kemudian yang diukur yang kedua yaitu tekanan persaingan. Dengan menggunakan 3 item yang dinilai yaitu reputasi, panutan, dan penelitian metodologis dari perusahaan terkemuka di dalam praktek data besar. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur asimilasi dari big data analytical intelligence, di mana item ini mencerminkan sejauh mana organisasi menggunakan big data analytical intelligence ini di dalam praktek bisnisnya, terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemasaran. Kemudian yang keempat yang diukur yaitu kemampuan penyesuaian massal. Kemampuan penyesuaian massal ini untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang disesuaikan untuk pelanggannya di dalam skala besar. Kemudian yang kelima yaitu mengukur kemampuan pemasaran. Jadi pada penelitian ini kemampuan pemasaran itu diukur dengan 12 item yang terdiri dari 4 item digunakan untuk mengukur kemampuan penginderaan pasar perusahaan, kemudian 4 item digunakan untuk menangkap kemampuan manajemen merek perusahaan, dan 4 item lainnya digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen pelanggan perusahaan. Dan yang terakhir yang diukur yaitu mengukur kinerja CRM, di mana untuk mengukur ini ada 3 item yang mencerminkan penilaian manajer terhadap kinerja organisasi mereka terhadap pesaing dalam hal kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan,
dan akuisisi pelanggan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Analisa deskriptif. Tabel ini menunjukkan bahwa korelasi matriks dan deskriptif statistik. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kemampuan kustomisasi massal ini memiliki korelasi yang positif dengan kinerja Customer Relationship Management. Selain itu, asimilasi Big Data Analytic Intelligence berhubungan positif dengan kemampuan kustomisasi massal. Pada penelitian ini juga menggunakan ukuran rata-rata karyawan di perusahaan itu sebanyak 100 sampai 500 sampel, dan rata-rata lama hubungan yang diteliti adalah selama 6 tahun. Varian metode umum. Karena data berasal dari satu sumber varians metode umum, maka diketahui bahwa varian metode umum ini berpotensi dapat membiaskan hasil, sehingga peneliti melakukan dua analisis tambahan. Yang pertama, pendekatan dengan Podsakoff dan Organs, dan yang kedua, pendekatan dengan Lindell dan Whitney, di mana didapatkan bahwa kedua pendekatan ini menunjukkan bukti bahwa varian metode umum yang digunakan ini tidak menjadi ancaman dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis. Pada tabel ini menunjukkan bahwa untuk menguji H1 dan H3, peneliti melakukan analisis parsial least square, di mana hipotesis 1 berpendapat bahwa budaya berbasis data memiliki dampak positif pada asimilasi BDAI perusahaan, dan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara budaya berbasis data dan asimilasi BDAI, di mana didapatkan nilai P lebih kecil dibanding 0,01, sehingga hipotesis 1 ini diterima. Dan untuk hipotesis 2, mengusulkan bahwa tekanan kompetitif secara positif itu mempengaruhi asimilasi BDAI perusahaan, dan ini juga dari hasil penelitian juga memberikan dukungan untuk hipotesis ini, di mana didapatkan P lebih kecil dibandingkan 0,001. Pada hipotesis 3 mengusulkan bahwa dengan meningkatkan kemampuan kustomisasi massal, asimilasi BDAI perusahaan dapat secara positif mempengaruhi kinerja Customer Relationship Management-nya. Pada hipotesis 3 ini dilakukan uji efek mediasi dengan pendekatan Hayes 2013, yaitu dengan proses makro. Dari tabel 4 ini menunjukkan pengaruh langsung asimilasi BDAI pada kinerja Customer Relationship Management tidak signifikan secara statistik, tetapi pengaruh tidak langsungnya signifikan, sehingga secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kemampuan kustomisasi massal perusahaan itu memediasi hubungan antara BDAI perusahaan dan kinerja Customer Relationship Management, sehingga hipotesis H3 diterima. Pada tabel 5 ini hasil dari efek moderasi untuk menilai pengaruh market sense capability terhadap BDAI asimilasi, kemudian menilai BMC atau brand management capability terhadap BDAI asimilasi, dan CMC customer management capability terhadap BDAI asimilasi. Pada hasil pengujian hipotesis H4 dan H5, ini menggunakan uji analisis regresi. Pada hipotesis 4 mengatakan bahwa market sense capability itu memiliki interaksi yang kuat antara asimilasi BDAI dan kemampuan kustomisasi massal. Pada tabel 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi kemampuan market sensing dengan asimilasi BDAI tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis 4 pada penelitian ini ditolak. Dan untuk hipotesis 5, kemampuan BMC asimilasi BDAI dengan kemampuan kustomisasi massal. Hasil dari tabel 5 menunjukkan bahwa adanya interaksi asimilasi BDAI dan kemampuan brand management, sehingga dikatakan berpengaruh signifikan, dan hipotesis 5 ini diterima. Dan untuk hipotesis 6, kemampuan customer management capability memiliki interaksi yang positif
memoderasi hubungan antara asimilasi BDAI dan kemampuan asimilasi massal. Dan pada hasil penelitian dari tabel 5 menunjukkan bahwa interaksi asimilasi BDAI dan kapabilitas manajemen pelanggan itu signifikan secara positif, sehingga hipotesis 6 juga diterima. Big data memainkan peran yang semakin penting dalam operasi bisnis perusahaan seperti CRM. Penelitian baru saja mulai memeriksa mekanisme di mana teknik big data berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dengan mengeksplorasi anteseden asimilasi BDAI dan pengaruh asimilasi BDAI terhadap kinerja CRM di pasar B2B. Dalam penelitian ini menanyakan apa pendorong asimilasi BDAI perusahaan. Nah, temuan mengungkapkan bahwa budaya berbasis data dan tekanan kompetitif adalah dua faktor kunci yang mempengaruhi asimilasi BDAI. Pada penelitian mengeksplorasi mekanisme di mana BDAI meningkatkan kinerja CRM di pasar B2B. Hasilnya menunjukkan bahwa asimilasi BDAI tidak secara langsung mempengaruhi kinerja CRM. Sebaliknya, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja CRM dengan meningkatkan kemampuan kustomisasi massal. Pada studi ini menawarkan kontribusi teoritis penting untuk beberapa aliran penelitian. Pertama, meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan bukti substansial yang mendukung pentingnya strategi terkait big data dalam mencapai kesuksesan perusahaan, pengetahuan yang terbatas dalam memahami mengapa dan kapan perusahaan benar-benar menerapkan intelijensi big data dalam praktik bisnisnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini berkontribusi pada literatur big data dengan mengeksplorasi mekanisme di mana BDAI mempengaruhi hasil kinerja perusahaan. Temuan pada penelitian ini menyoroti bahwa asimilasi BDAI itu sendiri tidak dapat secara langsung mengarah pada kinerja perusahaan B2B yang unggul. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kapabilitas pemasaran sebagai kapabilitas perusahaan potensial yang dapat mempengaruhi transformasi asimilasi BDAI menjadi kapabilitas dinamis perusahaan yang unggul, seperti kapabilitas mass customization. Lebih penting lagi, temuan ini menyoroti bahwa berbagai aspek kegiatan pemasaran dapat memainkan peran yang berbeda dalam mempengaruhi efektivitas asimilasi BDAI. Pada penelitian ini juga memberikan implikasi yang menarik untuk praktik manajerial. Pertama, manajer harus menyadari bahwa asimilasi BDAI dapat berkontribusi pada kinerja CRM. Sementara manajer berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan, mereka sering kekurangan pengetahuan yang cukup untuk memahami kebutuhan pelanggan. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa manajer harus mencurahkan sumber daya organisasi yang signifikan untuk mengembangkan intelijensi analitik big data dan mengasimilasi BDI dalam semua praktik yang mungkin untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, para manajer harus menyadari bahwa BDI tidak hanya didorong oleh tekanan persaingan eksternal, akan tetapi juga membutuhkan dukungan internal dari budaya berbasis data. Dengan demikian, manajer harus berusaha untuk mempromosikan budaya seperti itu dalam organisasinya. Ketiga, manajer harus menyadari bahwa BDI bukanlah obat mujarab. Mereka juga perlu memperhatikan peningkatan kemampuan pemasaran dan kemampuan kustomisasi massal. Seperti yang disarankan oleh hasil, BDI tidak secara langsung mempengaruhi kinerja CRM, sebaliknya secara tidak langsung mempengaruhi kinerja CRM melalui kemampuan kustomisasi massal. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuka jalan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, data berasal dari laporan informan yang dapat menyebabkan potensi bias dari hasil.
Kemudian yang kedua, seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya, bahwa BDI juga dapat mengambil manfaat dari rutinisasi aktivitas terkait big data. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan sumber daya khusus seperti anggaran untuk BDI, unit bisnis tertentu, dan pelatihan terkait untuk memfasilitasi pengembangan BDI. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pembesaran perusahaan dapat secara langsung mempengaruhi kinerjanya, termasuk kinerja CRM. Temuan tentang dampak BDI pada kinerja perusahaan menuntut eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, penelitian ini hanya mengeksplorasi efek mediasi dari kemampuan pemasaran dan kemampuan kustomisasi massal pada hubungan antara kinerja BDI dan CRM. Terakhir, kami akan bahas kesimpulan dari jurnal ini sebagai berikut. Penelitian ini menawarkan beberapa wawasan awal tentang bagaimana perusahaan dapat mengembangkan big data analisis intelijen dan menggunakannya untuk meningkatkan kinerja customer relationship management mereka. Kami menyoroti peranan penting kemampuan pemasaran dan kemampuan penyesuaian massal dalam mengubah big data analisis perusahaan menjadi kinerja customer relationship management yang unggul. Namun demikian, kami mengingatkan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan konteks organisasi mereka saat memanfaatkan big data analisis intelijen ini di dalam praktik bisnis perusahaan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5 tentang linking Big Data Analytical Intelligence to Customer Relationship Management Performance. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.